Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Triwayugo dari kelas SKR angkatan 2021. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang remote sensing. Apakah itu remote sensing? Kita akan segera membahasnya. Selama 5 menit ke depan saya akan menjelaskan apa itu remote sensing, apa kegunaannya, apa saja komponen di dalamnya, dan apa manfaat di bidang kehutanan. Apa itu remote sensing? Remote sensing atau penginderaan jauh merupakan perkembangan dari teknologi pemotretan yang dilakukan di udara. Pemotretan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan permukaan bumi secara detail untuk membantu proses pemetaan bumi. Prinsip kerja remote sensing atau penginderaan jauh dimulai daripada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau elektromagnetik. Penginderaan jauh modern mulai dikenal manusia pada 1858 ketika Gustav Victor Nashon pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Setelah itu perkembangan penginderaan jauh semakin pesat sekitar tahun 1960-an saat roket membawa satelit pertama TIROS Television and Infrared Observation Satellite diluncurkan. Menurut studi geografi yang tertuang dalam buku penginderaan jauh, buku ajar program studi geografi, terdiri atas beberapa komponen sistem. Yang pertama, tenaga daya. Komponen yang akan mengenai objek untuk kemudian memantulkan atau memancarkan kembali tenaga sesuai karakteristik objek. Yang kedua yaitu atmosfer. Di atmosfer banyak terdapat gas-gas O3, CO2, dan uap air atau H2O yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Bagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer disebut jendela atmosfer. Ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Tidak semua tenaga dapat sampai ke permukaan bumi karena atmosfer menahannya. Bagian dari atmosfer yang meloloskan gelombang elektromagnetik disebut jendela atmosfer. Yang keempat, sensor. Sensor muncul ketika ada suatu objek. Sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Yang kelima, perolehan data. Masing-masing objek yang berbeda-beda karakteristiknya merespon tenaga tersebut, sehingga objek dapat dikenali dari pola spektralnya. Perolehan data maksudnya adalah cara memperoleh atau ekstraksi data dari citra. Yang keenam yaitu pengguna atau manusia. Pengguna atau manusia sebagai operator atau interpreter atau penafsir citra. Manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat penting untuk kita pelajari. Manfaatnya, kita dapat memahami keadaan suatu wilayah secara detail tanpa perlu kontak langsung kepada objek. Kita juga dapat mengkaji keberadaan suatu wilayah secara mendalam melalui pengumpulan data yang telah dilakukan. Seperti contohnya penginderaan jauh pada bidang kehutanan, yaitu fungsinya untuk mengontrol dan memotret perkembangan lahan kehutanan dari waktu ke waktu, dan juga berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan, dan penghutanan
jauh. Pengelolaan dan penjajahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Nah, itulah tadi beberapa hal perihal tentang remote sensing atau penginderaan jauh. Semoga pemaparan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.